Jadi sebaiknya gunakan email yang valid. Setelah itu otomatis akan aktif akunnya untuk masa trial. Oke. Kemudian di sini seperti yang sudah disampaikan sama Eyang ya, ada hampir di dalam menu ini udah hampir 15 menu, dan di dalam menunya ada sub menu lagi. Jadi lebih kurang 25 menu sih di dalam ini. Namun semua menu ini mungkin para trader tidak harus mempelajari semua, mungkin yang mana yang cocok ya, yang cocok, yang udah terbiasa bisa menggunakan itu menu-menu yang tersebut. Dasar daripada saya buat fitur ini, atau ini semacam screener, jadi bisa menangkap, memapping kondisi saham setiap harinya, pergerakan setiap harinya, apakah memenuhi kondisi-kondisi technical analysis, karena aplikasi ini dibangun dengan technical analysis, indikator dan oscillator-nya apakah memenuhi persyaratan tersebut. Bila iya, maka di screening di dalam aplikasi ini akan muncul setiap kondisi-kondisi tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi mau cari saham-saham, andai kata mau cari saham MACD Cross, tinggal klik aja MACD Cross apa aja, apakah ada yang Golden Cross yang mana atau Dead Cross. Begitu juga stokastik dan lain-lain. Di samping itu juga secara live, aplikasi ini memberikan notifikasi setiap menitnya bila ada kondisi-kondisi tertentu yang terpenuhi. Contohnya bila ada price volume breakout, maka mungkin akan keluar notifikasi yang akan bisa langsung Bapak Ibu dapat dilihat di handphonenya, dan bisa dapat langsung cek apakah benar saham ini terjadi transaksi yang cukup signifikan atau dan lain sebagainya. Jadi tidak ketinggalan momentum ya, karena di bursa saham ini kita sebenarnya trading by momentum, khususnya untuk para trader. Kemudian yang lainnya dari aplikasi ini juga, ini sebenarnya bisa digunakan untuk short term trading atau medium trading, ataupun untuk investasi, untuk investing ya, lebih jangka waktunya lebih lama. Tinggal penggunaan menunya saja yang disesuaikan oleh masing-masing user. Contohnya, misalnya kita ingin menggunakan untuk short term trading. Short term trading ya kita bisa menggunakan kekuatan volume sesaat. Ada lonjakan-lonjakan volume, kita mendapatkan notif. Nah, kita bisa mulai memperhatikan, memantau, lalu tinggal ikutin. Kalau untuk yang sedikit lebih lama atau lebih ini ya untuk investing, bisa menggunakan seperti stock sector by fundamental ratio. Nah, bisa dilihat kira-kira saham apa yang sedang murah, kemudian dicek stock performance-nya, yang mana kira-kira yang sudah cukup turun dalam, namun pilihannya adalah berdasarkan dari fundamental yang terbaik. Lalu kita sudah bisa mulai melakukan akumulasi. Jadi kembali lagi fitur-fitur technical ini yang saya berikan dalam Stockbot bebas ya sebenarnya, tidak baku. Jadi masing-masing user tinggal menggunakan kreativitasnya untuk memaksimalkan skill-nya ya untuk menggunakan itu. Ada beberapa yang saya ketemu, beberapa user ya, mereka itu udah ada acuan-acuan tersendiri. Mereka bahkan nggak ngikutin stock pick yang diberikan dari Stockbot, tapi mereka menggunakan formula sendiri dari sini. Contohnya mereka melihat, wah kalau candle-nya sudah hammer, mereka cek bandar detektornya, foreign flow, itu udah confirm untuk mereka bahwasannya ada indikasi baik. Lalu di samping itu saya juga memasukkan saham-saham di dalam Stockbot ini cukup pilihan. Jadi tidak seluruh saham saya masukkan. Di bursa kita itu terdapat hampir 700 lebih saham. Namun yang liquid itu ada mungkin hanya ya lebih kurang 50 saham gitu ya, yang cukup liquid setiap harinya. Kemudian volatilitasnya juga tidak terlalu signifikan. Itu semua saya perhatikan. Jadi kita itu memfilter berdasarkan itu. Kita cuma masukkan 100, mungkin sekarang udah ada penambahan, mungkin udah 130 saham. Jadi kita sangat hati-hati untuk memasukkan saham-saham tertentu yang
yang akan muncul di Stockbot. Kenapa? Pertanyaannya, nah, gini, technical analysis ini akan ampuh, akan efektif berjalan dengan baik sesuai dengan indikator-indikatornya untuk saham-saham yang liquid. Untuk saham-saham yang tidak liquid biasanya terbanyak terjadi false. Jadi saran saya sih memang menggunakan saham-saham yang lebih liquid. Jadi begitu kira-kira. Lalu kita langsung aja masuk. Di sini saya silakan aja kita sharing aja ya. Kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa langsung tanya, kita bisa langsung jawab. Nah setelah itu nanti mungkin saya dan Eyang akan ada diskusi untuk setiap menu-menu ini. Oke, kita mulai dengan menu buy on weakness. Menu buy on weakness, buy on ranging, buy on string ini adalah fitur stock pick yang diberikan oleh Stockbot. Jadi user tidak perlu cari-cari lagi saham-saham apa yang perlu saya beli, bisa melalui dari menu ini aja. Namun fitur buy on weakness ini bukan juga kombinasi dari candlestick pattern dicampur volume spike, enggak juga gitu. Karena ini mempunyai algoritma-algoritma tersendiri gitu, yang tidak ada kaitannya tapi tidak begitu signifikan. Jadi berbeda gitu. Buy on weakness ini pada intinya adalah membeli saham pada saat terjadi koreksi. Namun sedikit agak beresiko ya kalau lagi saham-saham lagi turun. Ya, jadi kecenderungannya itu biasa kalau saham turun itu bisa lebih dalam lagi. Oleh sebab itu kita sediakan trading plan. Kalau kita buka pada menu ini, menu buy on weakness, nah di sini terlihat today buy. Today buy ada tab today buy, kemudian ada hold, kemudian ada today sell. Ini untuk per hari today buy adalah untuk per hari Jumat, closing market hari Jumat. Jadi untuk hari Jumat, untuk buy on weakness, Stockbot memberikan stock pick-nya adalah sebagai berikut. Beberapa saham seperti Indi, Link, LPPF, LSIP, SCMA, SQNI. Apakah saya setelah keluar stock pick ini, apakah saya harus beli semuanya? Tidak juga. Jadi Bapak Ibu, saya empowering ya supaya bisa belajar juga. Jadi tidak semerta-merta ngikutin aja, tapi bisa melakukan observasi atau menganalisa sendiri. Nah, contohnya begini, kalau kita lihat Indi ya, Indi ini oke, dari beberapa saham di sini yang kalau kita lihat secara fundamental itu mungkin ada beberapa yang bagus dibanding yang lain. Seperti di bawah ini SQMI ini secara fundamental kurang bagus. Tapi untuk trading short term nggak masalah ya, kita bisa pilih. Tapi ada beberapa teman-teman yang ingin tradingnya itu ya di saham-saham yang dikenal aja gitu. Mungkin udah biasa dengan Indi ya silakan, atau LPPF, LSIP, SCMA. Jadi tinggal dilihat di sini kondisi trading plan-nya udah tertera. Jadi Indi buy levelnya itu di 1335 sampai 1330. Close-nya itu per hari Jumat kemarin adalah di 1335. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, saya mungkin panggil teman-teman aja ya biar enak ya. Jadi teman-teman bila ingin mengikuti stock pick ini ya bisa mulai memasang beli. Itu di bid juga bisa. Jadi kalau close price-nya di 135 1355, kita punya range masih di 1330. Jadi bisa aja kita mulai beli antri di 1330 sampai 1335. Jadi nggak harus di satu harga tapi bisa dipecah. Andai kata beli 100 lot, ya berarti 50 lot di 1335, 1330. Begitu juga di Link. Di Link 4.230 sampai 4.250. Apakah belinya di dua harga ini? Tidak juga. Bisa dipecah-pecah dari 4230, 4235, 4240, 4250, bisa dipecah jadi 3 bagian. Tinggal dimasukkan lotnya. Hal ini untuk apa? Untuk mendapatkan harga average Bapak teman-teman itu lebih baik. Atau bila mana ingin menawar lebih bawah lagi tidak masalah. Siapa tahu masih ada penurunan lagi, ya kita mendapatkan harga yang terbaik. Dari sini kita dapat lihat buy levelnya kita tadi udah bahas, kemudian ada stop loss. Stop loss-nya itu di 1285. Ini lebih kurang 5-7% sebenarnya. Karena market kita ini sekarang ARB-nya
disetting sama bursa 7%, ini kemarin tuh kita pernah rubah ya untuk penurunannya itu hingga 7% ke bawah. Karena biasanya setelah ARB besoknya itu ada terjadi rebound saat ini. Oleh sebab itu kita setnya itu di 7%. Jadi bila mana itu ARB tidak harus melakukan eksekusi juga tidak. Mungkin kita bisa nunggu esok harinya kita lihat kondisinya. Namun kita tetap stick dengan trading plan yang sudah kita siapkan. Lalu di sebelah kanan itu ada 5 days high, 5 days low. Ini gambaran untuk melihat kondisi pergerakan harga saham Indi dalam waktu rentan 5 hari itu memberi ada sedikit swing ya, ada volatilitas. Ada volatilitas yang cukup bagus ya, antara low dan high-nya itu di 1485, harga tertinggi 5 hari rata-rata, dan 5 hari yang lalu juga di harga 1345. Berarti harga saham ini cukup memiliki volatilitas untuk kita trading. Ini loh. Ada yang bertanya ya? Oke. Jadi dasar daripada stock pick ini keluar pun tidak semerta-merta kalau harga saham turun harus beli juga enggak. Jadi kita perhatikan juga 5 days high low-nya, ranging-nya kita perhatikan. Kemudian di sini ada trend. Trend ini menggunakan moving average, menggunakan indikator moving average. Secara tren untuk saham Indi ini memang sedang dalam strong bearish. Jadi sebaiknya kalau lagi dalam strong bearish itu apalagi 3 dia ya. Udah cukup dalam ya, udah cukup trennya itu udah cukup lama ketekan gitu. Apakah ini adakah tanda-tanda untuk dia pullback atau bagaimana? Nanti kita bisa kombinasikan dengan yang namanya foreign flow, dengan volume spike, dengan bandar detektor, dengan haki-haki. Nah, itu bisa kita lihat. Kalau cukup haki-hakinya cukup bagus, bandar detektornya bagus, kemungkinan potensi Indi untuk esok hari untuk rebound tuh ada gitu. Tapi kalau justru bila sebaliknya mungkin tekanan untuk Indi itu masih ada. Jadi tidak harus kita ikut juga, mungkin kita bisa pilih pilihan yang lain. Jadi dari stock pick yang ada ini kita bisa screening sendiri. Oh, ini kondisinya begini, kita lihat trennya masih bearish. Mungkin saya abaikan dulu, mungkin cari yang lain. Mungkin yang carinya itu yang weak bullish. Nah, ini contohnya yang kedua adalah saham Link. Saham Link ini masih dalam kondisi bullish, kemudian koreksi sehat. Nah, ini bisa jadi kita ajukan untuk kita pertimbangkan untuk melakukan pembeliannya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini ya kondisi-kondisinya. Namun untuk kebanyakan untuk buy on weakness ini memang kebanyakan yang sedang dalam trend bearish. Sedang dalam trend bearish. Karena dia memang menangkap saham-saham yang sedang turun ya. Setelah itu today buy ini ini kan per hari Jumat ya keluar. Jadi dia stock pick ini rilis pada pukul 3.30. 3.30 sudah keluar stock pick-nya. Teman-teman bisa ngikutin sebelum penutupan market. Jadi bisa beli sebelum market close, bisa ikut beli saham-saham pilihannya, atau menunggu besok paginya. Jadi mesti punya waktu 1 hari untuk melakukan analisa mandiri. Dari saham-saham ini tinggal kita buka chartnya bagaimana, kita pasang trading plan-nya, oke kita go ahead, kita jalankan. Esok hari Senin besok, yang ada di today buy ini akan berganti dengan yang baru. Kemudian kemana yang saham-saham stock pick yang ada di today buy hari ini akan pindah ke menu hold. Jadi kalau kita pindah ke menu hold ini adalah stock pick yang sudah pernah diberikan beberapa waktu lalu dan belum terkena signal sell. Belum terkena signal stop loss ataupun take profit. Jadi dia masih menggantung ya di dalam menu hold ini. Jadi teman-teman bisa lihat setelah beli tetap fitur ini tetap memonitor pergerakannya. Bila mana ada target yang tercapai, otomatis akan pindah ke sell dan teman-teman akan mendapatkan notifikasi langsung
di handphone. Nah, ini saatnya untuk kita jual. Atau teman-teman sudah pasang di auto order gitu. Memasang stop loss atau PP-nya langsung di auto order. Nah, jadi bisa langsung tereksekusi, tidak harus kita menunggu untuk eksekusi mandiri. Saya kembali lagi di menu ini. Di setiap menu ini kalau kita klik, Bapak Ibu akan masuk ke dalam satu menu lagi, dapat melihat chart dan volume. Ini lebih sedikit detail. By price yang tadi saya sampaikan, 5 days high dan low. Kemudian ada trade value-nya. Trade value untuk saham Indi per hari Jumat kemarin sebesar 29 miliar rupiah. Apakah ini cukup tinggi atau enggak? Kita bisa lihat. Pola candle-nya bagaimana? Ini pola candle-nya belum dibilang hammer ya, masih gantung, tapi berada di support area. Bisa menggunakan charting sendiri, bisa dibuka, atau kita udah siapkan juga untuk charting di stock. Kita ambil 1 bulannya. Nah, kalau dari analisa Bapak Ibu teman-teman ini melihat ini adalah potensi pullback, nah ini boleh dilakukan aksi pembelian. Kemudian di sini ada target price-nya. Target price-nya yang perlu kita capai akan dicapai pertama adalah di 1425 dan 1465. Kenapa ada dua? Ya, saya sih terserah teman-teman mau masang di satu harga juga bisa atau mau dipecah jadi dua. Jadi andai kata belinya C100 lot, mungkin 50 lotnya di target price 1, sisanya di target price 2. Ini untuk menjaga-jaga aja. Jadi kalau kena di sini setidaknya yang 50% sudah laku. Dan kalau dia turun, andai kata Bapak Ibu rasa ini udah nggak kuat, tapi masih floating profit, nah itu bisa dieksekusi jual. Atau menunggu sampai mengena stop loss-nya. Karena begitu dia swing up ke atas, tidak selalu begitu naik langsung turun kena stop loss. Paling ada swing-swing sedikit kecil, di hari esoknya akan rally lagi. Jadi pada saat rally yang kedua, tetap teman-teman masih memegang saham tersebut, bisa jual di harga yang lebih tinggi. Ini strategi aja. Gimana cara mengatur planningnya. Lalu ada command, di sini ada commentary, signal buy on weakness telah keluar, ini pertanda saatnya untuk melakukan akumulasi pembelian bertahap pada buy price area. Timing buy, waktu pembelian bisa digunakan menjelang penutupan market atau esok pagi. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi ya, jadi bisa menggunakan, bisa kita belum ketinggalan, bisa untuk lakukan buy di esok hari. Itu untuk menu buy, untuk menu buy-nya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja. Kalau tidak saya lanjutkan lagi. Kemudian di menu hold kita kembali di sini. Bapak teman-teman bisa klik juga, bisa ke dalam ini. Nah contohnya ini BBRI ya. BBRI ini berapa hari ini turun. Tapi signalnya sudah keluar. Sejak signal buy-ku keluar, harga masih dalam tekanan jual. Koreksi. Perhatikan bila tekanan jual mulai mereda dan harga dapat ditutup di atas 3960. Last price-nya kan 3910 ya, berarti ini 3960 ini semacam trigger dia. Kalau dia sentuh di atas ini maka akan terjadi rebound. Apakah teman-teman mau menunggu sampai 3960 atau ingin masuk sekarang juga, ya itu diserahkan kepada teman-teman untuk ngambil keputusannya. Namun bila harga bergerak di bawah 3960 maka kecenderungan untuk turun masih ada. Maksudnya apa ini ya? Last price-nya 3910. Tapi di sini 3960. Berarti ini BBRI berada di antara range harga tersebut. Berada di harga moving average tersebut ya, di atasnya gitu. Jadi kalau support ini di break ya, ini mesti akan lanjutkan ke maaf, supportnya sih sudah di break ya, 3960. Sudah di break ya, maka kecenderungan kecenderungan untuk turun masih ada. Selalu jaga dengan stop loss. Terganjul masih mendominasi. Harga masih berada di bawah MA5 sehingga tren jangka pendek masih tertekan ke bawah. Nah itu dia. Jadi sebetulnya ini udah jadi resisten ya, 3960. Peluang untuk BBRI ini semenjak keluarnya signal buy itu 2 hari lalu ya dikasih ya, berarti 1, 2 di sini ya, di sini.
Berarti setelah melakukan pembelian atau stock pick-nya keluar, ini belum mengenai target stop loss ataupun take profit kita, masih floating loss. Cuman dari sini ada komentari bahwasannya bila mana sampai beberapa waktu juga tidak bisa berada di atas 3960, karena kan target profit kita itu di 4210, 4330. Tapi dalam rentan waktu tertentu tidak juga tercapai di 3960, ya 3960 itu teman-teman bisa aja melakukan jual lebih dini sebelum kena stop loss-nya, atau silakan ikutin petunjuk dari stop loss trading plan yang ada. Trading stop loss-nya itu kan berada di 3810 ya. Nah, jadi sebentar, 3810 ya, ya nggak jauh lagi ya dari sini. Kita bisa nunggu sini, atau kalau lama nggak bisa tembus 3960, sideways terus, daripada kita nunggu lama dana yang kita investasikan, ya lebih baik kita cari yang lain. Begitu untuk menu hold. Kemudian kita coba di saham lain ya. Ini ada beberapa yang minus ya, udah buy minus. Ada juga ISAT nih, udah mau take profit ya, contohnya dari berapa hari ini? Satu hari lalu ya, kemarin berarti. Satu hari sebelumnya udah kena buy signal dan harga sudah naik, namun target price profitnya belum tercapai. Target price profit pertama di 6875. Jadi ini masih bisa nunggu kita. Atau stop loss-nya 6475. Jadi cukup simpel ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal lihat aja di menu-menu ini. Atau udah telat ya, nggak sempat ikut waktu kemarin itu, saya nggak sempat ikut contohnya di saham-saham tertentu mau masuk sekarang ya. Bisa aja, tapi pastikan dengan trading plan yang ada gitu, yang sudah dibuat. Justru dapat harga lebih murah ya, lebih bagus gitu, nggak masalah. Lalu today sale ini adalah semua signal, semua stock pick yang per hari Jumat itu mendapatkan signal sell, baik itu kena stop loss ataupun take profit. Contohnya ini ada beberapa ya, udah 18 hari, tapi Inco ya contohnya sudah 18 hari sejak pembelian, malah turun. Coba kita cek. Nah, ternyata pada saat signal buy-nya keluar, itu sudah pernah tercapai TP1-nya. Jadi kalau kita sudah pernah pasang di 4.900, berarti sudah kena. Kalau kita pasang full, mungkin udah terjual gitu ya. Namun begitu TP1 kena, dia belum bisa melanjutin, jadi turun lagi. Ini stop loss-nya udah mulai udah tersentuh. Kita coba cek nih highest PSB, itu artinya adalah highest price since buy. Jadi harga tertinggi sejak signal buy-nya keluar itu adalah di 4940. Cukup tinggi dari TP1-nya ya. TP1 49, ini udah 4940. Nah, memang TP2-nya di 5050 tidak tercapai, namun udah melebihi dari target price pertama. Jadi ini yang seperti saya sampaikan, bahwasannya tidak serta-merta harus kita baku ikutin apa yang ada, namun lebih fleksibel. Kalau rasa Bapak Ibu udah di portofolio janda hijau, mau eksekusi ya silakan aja. Apalagi kalau lihat kondisi market ya, saya sedikit kasih ini. Kalau kondisi market lagi bearish, lagi tekanan bearish ya, berada di bawah, composite-nya lebih bagus ya, take profit-nya nggak harus tinggi. Cukup ya seberapa dapatnya aja cukup. Ya 3%, 5%, 6%, go ahead, keluar dari situ. Jadi nggak harus, kecuali marketnya lagi bullish, kita boleh nahan lebih lama. Itu sedikit tips di menu sell. Kemudian coba kita lihat Bimantara. Bimantara ini TP1-nya tercapai. Sebentar ya. Bentar, Pak. Lagi meeting sebentar, Pak. Lagi meeting. Ya. Begitu. Kemudian saya kembali lagi ke menu awal ya. Itu untuk menu buy on weakness. Baru satu menu nih kita bahas nih. Ayang, kita langsung buka pertanyaan atau nanti, Ayang? Di mute Ayang, di mute, nggak bisa baca. Oke. Nah, silakan saja kalau mau menjawab langsung pertanyaan ya, ada di ada di chat room, dilihat dulu. Pertanyaannya sudah selesai belum? Yang bawahnya baru selesai. Ya.
Nah, kalau ada pertanyaan untuk di menu bow ya silakan. Kalau yang apa ada di menu chat. Itu dilanjutkan aja saya kira. Oke, boleh Yang. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di teks, mungkin bisa dibantu Yang untuk dibacain. Iya. Kemudian buy on ranging. Buy on ranging ini adalah strategi untuk membeli saham dalam kondisi sideways atau konsolidasi. Artinya saham ini tidak dalam kondisi trend, uptrend atau downtrend, tapi dia lebih sideways. Itu ada tangkap yang kemarin itu adalah ada dua saham, Mark dan Mika. Coba kalau kita lihat untuk saham Mark ini, best buy-nya itu kalau dia break resisten. Jadi best buy if break resisten. Resistannya itu di 890. Harganya itu di 885, 885. Oh, dikit lagi ya. Ya tinggal 5 poin lagi. Nah, jadi untuk ini kita bisa lihat andai kata besok untuk saham Mark ini dia break di resisten di 890, ini indikasi awal kita untuk masuk bisa kita pertimbangkan. Kemudian hal yang lain juga kita perlu perhatikan kalau nge-break resisten ini, apakah volumenya juga ikut nge-break, ikut naik. Kalau disertai dengan volume itu alangkah lebih baik ya, lebih bagus. Jadi kenaikannya itu lebih valid. Jadi bisa diperhatikan. Coba kita klik di menu ini. Nah ini berarti dia ini resistannya itu di sini. Berarti sistemnya menghitung ada resisten di sini. Di high 890 tadi ini ya. Jadi setelah turun 3 hari, di support dia mulai nge-break. Nah ini ke detect sama sistem akan nge-break. Buy price-nya, target profit di 915, stop loss-nya di 840. Support resistant ranging-nya ini artinya di sini sebenarnya ada garis support resisten namun tidak tergambar. Teman-teman bisa menggambar sendiri di chart-nya dengan ngambil ya jarak antara resisten dan support di resisten di 890, support di 865. Coba aja ditarik garis. Nah, itu akan kebentuk line support resistant. Jadi selama ini saham Mark ini setelah turun dia itu konsolidasi sesaat sideways, baru mulai mau nge-break. Kita coba cek volumenya. Volumenya itu ada ya, tapi tidak terlalu banyak ya. Nah, tapi lumayan ada. Jadi kalau besok dia nge-break, volumenya itu nge-break volume ini dan kita dapat notifikasi dari Stockbot ada volume breakout. Nah, itu volume breakout untuk saham Mark, wah itu udah saatnya untuk masuk. Atau kalau mau curi start kita bisa masuk duluan. Ini komennya di sini siap-siap beli sebab harga mulai bergerak mendekati area resisten. Ya seperti saya bilang tadi ya, ini tinggal 5 poin lagi. Kalau besok dibuka kena itu udah nge-break itu. Strategi entry apabila harga dapat menembus dan bertahan di atas resisten. Jadi setelah dia nge-break, kalau dia hingga siang dan sore hari bisa berada di atas 890, itu udah cukup bagus. Marketnya itu menilai saham ini masih bisa lanjut ke atas gitu, jadi cukup bagus penahanannya. Namun kalau hingga siang hari aja harganya range-nya itu ke bawah lagi, naik lagi di 890 menjadi batas resisten kuatnya, agak berat dia menembus, nah itu mungkin kita bisa consider jangan dulu kita masuk. Gitu. Kemudian range-nya itu 2,9%. Jadi range support resistan ini dari support 865 ke 890 itu dia bergeraknya itu hanya 3%, hampir 3% ya. Nah, jadi sideways-nya itu up down-nya 3%. Jadi biasanya kalau kita pakai Bollinger Band, ini dia squeeze nih, kecil gitu dia. Nah, tiba-tiba mulai mau pecah besar meledak. Seperti itu. Di komentar juga bisa kita lihat jarak harga ke resisten ada 0,6 dikit lagi. Harga berada di bawah moving average 20. Namun, ini dia masih di bawah EMA 20 nih ya. Ada moving average, bisa dilihat. Apalagi teman-teman bisa lihat dia mulai bergerak di atas moving average ini. Nah, ini udah indikasinya akan naik. Coba kita lihat 3 bulannya. Nah, 3 bulannya downtrend ya. Strong downtrend. Nah, di moving average ini menjadi resisten. Nah, jadi bagaimana selama dia berada di bawah ini mungkin bisa trading swing aja dulu. Namun kalau dia nge-break ini moving average dia bisa lanjut, nah itu akan bahkan bisa melewati target profit yang pertama.
Itu untuk strategi buy on bar ya. Nah, buy on ranging gitu. Di buy on ranging ini saya tidak memasukkan menu buy today, hold dan sell. Jadi ini akan terupdate setiap menjelang penutupan market. Jadi untuk saham Mark dan Mika ini akan tetap ada esok pagi hingga penutupan market jam 3.30 udah dirilis yang baru. Jadi ini akan hilang. Tidak akan tersimpan di historinya Stockbot. Jadi teman-teman bisa buat note sendiri untuk super resistance. Lalu ada buy on strength. Buy on strength ini seperti yang sudah sampaikan. Jadi ada 3 fase yang dalam tren saham, yaitu ada fase-fase masanya turun, masanya datar, kemudian dia uptrend. Nah, yang tertangkap itu adalah ada 2 saham ini kebetulan saham yang sama tadi di bawah on ranging ya. Mika, ini Mika buy break strategi, coba kita baca ya. Buy break strategi, harga bergerak mendekati area resisten, biasanya akan terjadi aksi profit taking sehingga akan membuat harga tertahan kenaikannya. Bila harga tidak mampu menembus resisten, maka akan koreksi kembali ke area 2420. Strategi yang tepat menunggu hingga harga mampu tembus di atas resisten watch closely 2550 ini. Kita perlu perhatikan angka ini. Close-nya 2540 ya tinggal 10 poin lagi ya. Nah, ini kalau berada di sini nih saya lihat ini volume cukup besar untuk Mika ya. Volume cukup besar. Ini pola candle-nya juga cukup bagus seperti Royal Hammer. Nanti kita kombinasikan dengan menu lain ya kalau kita mau lihat. Nah ini cukup bagus, namun yang ada di menu board ini kan di menu board ya, buy on ranging ya tadi ya, ini Mika ini ya, ini ternyata ketangkap juga di buy on strength. Artinya buy on strength ini menangkap ini adalah masanya turning point dari saham Mika ini. Mika coba kita cek 3 bulannya. Nah 1 bulan, jadi dari penurunan kemudian ada seperti reversal. Nah, ini ketangkap oleh sistem buy on strength. Biasanya buy on strength ini kenaikannya itu biasanya lebih lama. Signal buy telah keluar, ini pertanda saat untuk melakukan akumulasi pembelian. Jadi buy price-nya di mana? Di harga 2450, 25 atau 2500. Ini kita bisa kombinasikan ya tadi dengan yang bor. Nah, tadi bor kan bilangnya ya jaga-jaga kalau di harga 25 watch closing 2550 ini sebagai trigger. Nah, kalau di BOS kita sebut BOS ya, bonus strength ini dia memberikan informasi 2450 atau 255 bahkan di bawahnya ya. Nah, jadi close-nya kan di 2540. Nah, ini kita perhatikan. Kalau besok dia bisa nge-break di atas 2500 dan disertai volume, dan itu udah tinggal ikut, ini dia akan bikin tren yang baru ya. Tapi kita perlu lihat juga kalau teman-teman bisa lihat di sini di chart ini ada sorry nggak tutup ya, ada candle sebelumnya merah 2 turun itu bisa menjadi resistennya. Nah, jadi kalau udah mulai rally, harga target price-nya di berapa itu 2620, ini high-nya di 2750. Berarti bisa untuk mencapai ini menjadi resisten yang cukup kuat untuk di target profit kita ini di 27. Namun sepertinya ini bisa tercapai. Itu untuk buy on strength. Setelah buy on strength ini nanti Mika ini akan pindah esok hari itu di menu hold. Contohnya Arto. Arto ini kenapa ya? Udah naik, ya, ini trend 30%, ini 23%, belum kena sell. Padahal TP1, TP2-nya udah done ya, udah terlampaui, tapi harganya masih rally dan sistemnya belum memberikan instruksi untuk jual gitu. Karena apa? Karena sistem ini dibekali dengan trailing stop. Jadi once kalau masuk ke menu hold yang ada di BOS, itu akan dikunci juga dengan trailing stop. Ini contohnya ini ya, BJBR, trailing stopnya di 1335 dari masa pembeliannya. Jadi kita bisa kunci di situ profit kita. Contoh di Friend, kita coba lihat, trailing stopnya di 113, harga sekarang 119. Jadi kalau Bapak Ibu punya auto order, bisa memasangnya itu di sini selama pada saat rally ya, setelah buy, mulai rally, saya nggak mau pasang di TP1, TP2 gitu, saya karena ini menu BOS kan, buy on strength, saya jaganya itu di trailing stop aja.
ya bisa aja kita pasang di trailing stop. Nah, selama online trading Bapak Ibu itu mensupport untuk bisa menggunakan trailing stop atau kita secara manual. Itu yang bisa mendapatkan profit yang lumayan ya. Namun resikonya kalau kita manfaatkan trailing stop ini, andai kata TP1, TP2 udah sempat terjadi, namun ini turun lagi, kita nggak sebelum jual ya, kita nggak mendapatkan untung yang besar gitu, bahkan bisa loss. Itu resikonya. Komentarnya bisa dibaca di sini, tinggal ikutin aja. Jadi cukup simpel untuk menu BOS. Kemudian today sell-nya tuh, wah kemarin tuh banyak yang kena sell ya, turun-turun semua. Apakah ini bertanda jelek ya? Mungkin ya teman-teman bisa milih ya. Kalau kayak saya, mungkin saya nggak masuk ya saham-saham kayak model ADMG, saya nggak masuk. Tertentu lah ya, saya nggak masuk. Atau lihat trennya, ini PTBA keluarin signal, tapi secara tren dia itu jelek. Kita bisa lihat nanti di menu yang lainnya. Kita kombinasi. Jadi itu lebih kurang 3 menu utama yang ada di web. Ya, ada pertanyaan? Oke, kemudian ini menu utama yang ada di Stockbot. Jadi ini seperti sebuah siklus. Oh ya, gimana? Ya, silakan Bu. Bagaimana aku? Boleh, nyanyi sih. Oke, saya lanjutin lagi ya. Kemudian kita masuk ke menu foreign flow. Foreign flow ini saya klik ya. Foreign flow ini untuk melihat analisa broker asing yang melakukan. Oke, saya lanjutin lagi ya. Kemudian kita masuk ke menu foreign flow. Agak echo ya. Ada echo ini. Untuk delay-nya sendiri berapa lama ya? Oh, ini ada beberapa pertanyaan, saya coba jawab dulu. Untuk delay sendiri berapa lama? Untuk stock pick-nya muncul biasanya kan kayak candlestick di aplikasi broker itu berapa lama? Kemudian untuk broker apakah muncul alert saat trading day update? Oke. Untuk delay-nya ini data kita tidak menggunakan data live, kita masih menggunakan data delay. Delay-nya itu untuk signal sell-nya itu delay-nya 5 menit. Nah, jadi untuk menu stock pick ini ada beberapa ya. Kalau seperti untuk buy itu kan dia akan keluar setiap menjelang penutupan market akan keluar. Begitu keluar, esok harinya itu akan dipantau di menu hold. Di menu hold itu yang aktif itu adalah menu sell-nya gitu. Jadi setiap per 5 menit akan dibaca apakah ini mengenai target profit atau stop loss, akan dibaca gitu. Itu. Bila mencapai salah satu dari target tersebut, itu akan keluar notif juga di handphone kita. Begitu. Kemudian ada pertanyaan lain. Untuk apakah ya diupdate pada end of day. Oke, kemudian pertanyaan lain. Kombinasi dari 3 menu itu bagaimana atau ada prioritasnya? Nah, prioritasnya gini, saya sarankan gini ya, bisa dilihat secara majornya, majornya indeks kita dulu. Kalau majornya indeks kita sedang dalam kondisi bearish, tekanan, mungkin sistem BOS ini akan banyak false signal. Karena begitu dia kena buy, ternyata tidak berhasil untuk lanjutin kenaikan. Nah, itu kita perlu lihat juga. Jadi big picture-nya kita lihat juga. Jadi tidak serta-merta kita ikut gitu. Kan untuk membau sendiri, pada saat market lagi bearish, itu biasanya banyak terjadi signal untuk entry. Jadi itu juga tidak saya sarankan tidak harus memasang target profitnya tinggi karena dalam kondisi bearish. Sebaiknya
sewajarnya saja. Kalau BOR itu yang biasanya hampir banyak tuh, beberapa saham itu yang masuk dalam fase setelah koreksi dia konsolidasi. Nah, ini kita bisa manfaatkan di kondisi-kondisi seperti saat ini. Kalau pada kondisi bullish, biasanya signal buy itu nggak banyak, sedikit aja yang keluar. Justru sebaliknya, bosnya itu akan banyak yang keluar. Ya. Kemudian menu foreign action simbol FDB artinya apa? Oke. Ini saya bahas langsung ke menu foreign action. Foreign action ini jadi ada saya kategorikan ada Kompas 100, LQ45 sama-sama Pak Hal. LQ45, JII, Stockbot atau watchlist pilihan kita ya. Stockbot itu berarti saham-saham yang saya masukkan dalam list saya. Di Stockbot ini apa aja? Ya termasuk Kompas 45, Kompas 100, LQ45 dan JII dan ada beberapa tambahan saham lainnya. Jadi bisa dilihat, oh saya mau lihat LQ45 aja, tinggal diklik di sini. Oh saya main saham Saria, tinggal diklik di sini. Ini saham-saham Saria yang ada didominasi oleh foreign flow. Saya biasanya gunakan Stockbot. Jadi ini hampir semua yang ada saya masukin akan tampil. Lalu kita bisa sort, ini ada tanda panah atas ke bawah di F1D ini menandakan foreign 1D, 1 hari ya, maksudnya buy. Billion, sorry, ini B ini billion ya, dalam hitungan miliar ya, billion. Ini 5 hari, F5D ini 5 hari, F1 ini 1 bulan. 1 month ya, ini 3 bulan. Jadi kita bisa short, umpamanya untuk kemarin ya, per 1 hari kemarin, kalau kita short ke atas, ternyata itu ada inflow untuk saham-saham tersebut nih yang kita lihat di list ini ya. Ada seperti BMRI, Astra, Telkom. Nah, ini BMRI itu kemarin ada net buy asing itu sebesar 87 miliar. Untuk 5 hari itu sebesar 486 miliar. Untuk 1 bulan 745 miliar. Dan untuk 3 bulan ada net buy sebesar 572 miliar. Coba kita klik di sini. Nah, ini bisa kita lihat ya, makanya dia mulai coba kita lihat. Nah, makanya dia mulai naik ya. Trennya itu swingnya bagus ya. Nah, sekarang udah berada di atas EMA 20 sepertinya. Ini 3 bulannya, ini 1 bulan, ini 5 bulan. Artinya apa? Artinya apakah ini satu signal untuk buy? Tidak juga gitu. Ini bukan signal buy and sell, tapi ini indikator yang memberikan informasi adanya arus inflow atau outflow di suatu saham oleh broker asing. Itu manfaatnya untuk itu. Kemudian kalau kita short lagi ke bawah, ini kita lihat BBRI ternyata justru kemarin itu terjadi net sell 156 miliar. 5 harinya 605, 1 bulannya 855, tapi 3 bulannya itu mesti net sell BBRI. Berarti memang ini agak turun ya, mungkin ya chartnya. Coba kita lihat. Nah, justru di asing tuh banyak distribusi itu di saham BBRI. Apa masalahnya? Kita nggak tahu masalahnya apa. Itu kita mesti cek fundamentalnya, to corporate action atau ada corporate action atau ada hal-hal lainnya, itu nanti tinggal dikombinasikan. Kemudian kalau itu kan untuk saham-saham blue chip ya, kita bisa juga lihat. Contohnya untuk Friend, ini Friend ada juga asing gitu ya masuk. Bisa dilihat nih angka-angkanya nih akumulasi semua. Kemudian dari sini ya teman-teman bisa kombinasikan dengan teknikalnya. Teknikalnya gimana gitu. Bagus nggak? Kalau bagus ya silakan masuk. Coba kita lihat untuk 5 hari. 5 hari ini MDKA ya, cukup bagus. Arto ini terus net buy terus, asing, tidak ada keluar. Coba kita lihat Arto, tentu sahamnya naik terus ini. Nah, jadi memang mencerminkan ya, kalau memang ada inflow, ya sahamnya rally. Itu untuk memantau arus inflow dan outflow dari broker asing. Kemudian aplikasi bisa untuk iOS, baik Bu Savitri ya, Bu Savitri saat ini belum kita rilis Bu untuk iOS-nya, masih Android. Mungkin ada beberapa teman yang minta, nanti mungkin kita akan pertimbangkan Bu untuk buat di iOS juga. Lalu kita masuk ke menu bandar detektor. Bandar detektor ini ada 2 menu.
Di sini live bandar mover dan bandar detector list. Keduanya ini berbeda ya. Jadi outputnya sama, cuman fungsinya berbeda. Jadi live bandar mover ini untuk kita menganalisa satu persatu sahamnya. Jadi pada saat market lagi buka, mau tahu langsung on the time ya. Jadi pada detik itu juga, ini live ya, real time. Jadi langsung bisa masukkan saham yang diinginkan gitu. Misalnya saya mau tahu, misalnya saham Adaro gitu. Klik di sini, keluar, dianalyze. Nah keluar. Untuk 1D-nya karena ini hari libur, ini jadinya kosong, sehingga kosong ya. Besok pagi kalau mau dicek tuh langsung bisa jam 9, jam 10 itu langsung hitung dia untuk 1D-nya. Jadi tergantung jamnya pada saat itu Bapak teman-teman melakukan analisa itu langsung kebaca. Tapi untuk 5 hari ini udah disimpan gitu di dalam aplikasi. Untuk 10 harinya udah disimpan. Apa yang terjadi untuk saham Adaro ini? Terjadi akumulasi. Ada net buy sebesar 138 bio. Dan net sell-nya 4,9 bio atau 5 bio. Jadi cukup kecil net sell-nya, ada net buy yang bagus. Kalau kita lihat chart-nya, oke, naik, turun, koreksi ini, ya kalau untuk swing trading ini momentum ya untuk entry. Untuk entry, karena diiringin juga dengan ada data tambahan yang lebih bisa memvalidasi bahwasannya ada tekanan volume yang bagus ya. Nah, ini ada potensi dia untuk melanjutkan kenaikan. Itu untuk membaca bandar detektor. Apa itu bandar detektor? Saya bahas ke bandar detektor list. Kalau bandar detektor list ini yang sudah end of day sudah selesai pada saat market udah close, itu akan dapat dilihat dalam table list seperti ini. Jadi mau lihat per hari Jumat kemarin sama apa yang didominasi dengan bandar detektor. Kita klik, ya, kita cek. Nah, dapat Telkom, Agro, BMFI. Nah, ini ada beberapa. Tinggal pilih aja yang kira-kira yang mana yang biasa ditradingkan. Kalau Telkom ini ya, saya sedikit ini karena Telkom ini blue chip. Umumnya bias-biasnya itu ada gitu. Kadang mereka buy, tiba-tiba mereka sell gitu, mereka nggak tentu gitu. Mungkin bisa dikombinasi dengan indikator yang lain. Kedua adalah di sini agro. Untuk 5 harinya coba kita cek ya. Untuk 5 hari yang besar siapa? Udah lama. Oh, tetap Friend. Adaro, Udang Garam, TPIA. Friend cukup besar ini. Net buy-nya, waduh luar biasa ya. Berarti selama 5 hari ini volumenya di sini cukup besar ini, yang di hari Kamis. Ini cukup besar di sini ya, ini cukup besar. Ini ada akumulasi pembelian cukup besar. Kalau kita lihat 5 hari itu harganya itu di 105, teman-teman. Jadi sekarang itu 119. Jadi ini bisa dianggap sebagai area support mereka. Support market ya, ini harga support market. Ada di sini harga rata-ratanya. Jadi kalau harga saham Friend nembus di sini, ini kemungkinan bandarnya keluar gitu. Karena mereka udah akumulasinya cukup besar di harga ini. 105 ke 95 ini nggak jauh. Jadi memang powernya itu di 105, 110 di situ. Jadi kemungkinan kecil untuk bisa turun. Kalau kita lihat di sini billion-nya 176 miliar ya. Ada dana yang inflow di dalam. Sorry, bukan dana ya, maksudnya ini dalam hitungan rupiah, tapi ini kita kan menggunakan volume. Istilah bandar itu sedikit saya sampaikan, bahwasannya ini ya bukan benar-benar bandar, saya juga nggak tahu siapa yang gerakan, cuman kita menggunakan indikator volume, menggunakan volume analysis. Nah, kita kombinasi, ada beberapa indikator di dalamnya untuk menentukan apakah sedang terjadi net buy atau net sell. Bandar detektor. Nah, ini akan membantu teman-teman. Saya nggak ikut, andai kata teman-teman nggak mau ngikutin dari stock pick, mau pilih dari sini ya silakan monggo. Tinggal lihat aja, tinggal membuat sendiri trading plan. Ini yang ada di menu bandar detektor. Lalu kita lanjut ke volume HKHQ. Volume HKHQ ini apa ya? Volume
Makaki ini volume yang menghitung setiap transaksi volume yang terjadi di area bid dan di area offer. Jadi kalau terjadi pembelian di area offer itu dianggap sama oleh volume HKI adalah HK ya, hajar kanan. Jadi kecenderungan pembeliannya didominasi pembelian. Begitu juga kalau terdominasi oleh penjualan itu biasanya terjadinya di kiri ya, di kiri jadi haki. Hajar kiri biasanya disebutnya hajar kiri. Jadi ini bisa kita manfaatkan apakah sedang melakukan akumulasi atau distribusi, kita bisa kombinasi. Coba kita cek untuk yang pertama ini. Nah, trend juga masih masuk ya di sini. PCPI, coba kita cek trendnya. Cukup kuat di sini. Oke, 385. Nah, mesin lanjut naik ya. Net sell-nya ada 58, jauh banget perbandingan rasionya, jauh ya. Kemudian kalau di 5 harinya di sini, ini di 83. Tadi bandar detektor itu kan di 105 ya, 83. Jadi dapat dikatakan market itu udah akumulasi di harga bawah. Rata-rata itu 385 ya lebih kurang 100. Mereka akan biasanya average di 100 110. Itu harganya. Apakah mereka akan jual besok hari? Belum tentu. Karena cukup besar ya. Akumulasi yang terjadi cukup besar. Jadi potensi untuk naik itu masih ada. Kalau terjadi penjualan di sini, ini akan cepat meruntuhkan atau membreak supportnya yang di 100 atau di yang di bandar detektor tadi ya, di 100 tadi, 105. Itu akan cepat. Gitu. Kalau terjadi penurunan, tapi tidak diiringin dengan volume, nah itu kesempatan teman-teman untuk masuk. Volumenya tipis, belum ada aksi distribusi, nah, itu kesempatan kita untuk buy on weakness-nya. Jadi bisa juga kita menggunakan strategi-strategi yang untuk strategi volume analysis untuk entry dan exit. Oke, kita lanjut ke sektor by finance. Nah, ini kita sudah siapkan untuk perhitungan earning per share, per pack. Ini kita sudah siapkan, tinggal yang bagi yang trader atau investor yang senang menggunakan analisa fundamental atau mengkombinasi bisa mencek dari sini. Sudah saya sektorkan basic industry-nya. Namun ini tidak semua saham ya, seperti tadi saya sebutkan. Kalau ada request untuk masukin saham-saham tertentu, mungkin saya bisa masukkan. Selama saham tersebut bagus, gitu ya, bisa masukkan. Tinggal mengikutin aja dengan pengetahuan dan pemahamannya dengan fundamental analysis, tinggal dilihat apa yang terbaik. Kalau untuk membahas fundamental, mungkin saya nanti nggak di sini, karena ini topiknya kita membahas menu-menu stock work, tapi fundamental itu ada lagi. Cara mempick saham-saham berdasarkan fundamental atau pack price earning growth ya, biasanya ya. Itu. Lalu kita lanjut ke menu selanjutnya adalah candlestick pattern seperti yang sebutkan. Jadi dengan menu candlestick pattern kita dapat melihat secara instan pola-pola candle yang terjadi di market untuk setiap sahamnya. Jadi kita nggak perlu buka satu-satu, tinggal short di sini, lihat spinning top untuk si trend, kemudian kita cari, biasanya kita sukanya nyari hammer ya, hammer atau bullish morning doji star. Nah ini boleh nih. Ini adalah patternnya candle. Kemudian ini adalah change per hari itu. Contohnya JSK bearish dark cloud cover, ini minusnya 6,8% kemarin. Lalu ini 1W ini apa ya? Nah, ini adalah pergerakan harga tersebut dalam 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu pergerakannya ini adalah ini secara persentase. Nah, kenapa penting? Pentingnya begini, karena contoh begini ya. Was kita ini hammer, tapi dia hammernya merah ya, karena dia minus 1%. Tapi kalau dilihat dari sini min 9,7, hampir 10%, artinya pattern hammernya ini hampir sempurna karena dia berada di bawah. Kalau kita klik ya, nah chartnya. Nah kalau kita lihat di sini itu bahwa teman-teman bisa lihat pattern hammernya itu hampir sempurna karena dia memang reboundnya itu udah emang dari bawah gitu.
udah hampir 10% penurunan baru terjadi hammer, ada tekanan beli di akhir penutupan market yang mendorong harganya ke atas. Namun hammernya merah, nggak masalah, itu nggak. Kalau hijau lebih bagus ya, tapi ya ini merah. Cuman perlawanannya udah ada. Ini bisa kita gunakan sebagai aba-aba kita untuk entry. Namun dengan catatan kita menggunakan trading plan. Ini stake untuk menggunakan pattern, contohnya ISAT, volumenya cukup besar, diiringin kekuatan naiknya ada. Jadi apa yang dapat Bapak Ibu lihat dari sini, semua hal-hal yang terjadi di market itu dalam seketika udah terlihat nih kondisinya itu gimana. Jadi semacam kompas ya atau peta, udah tahu kondisi-kondisinya itu selama kita memahami technical analysis. Itulah fungsinya technical analysis. Lalu saya lanjut lagi ke menu selanjutnya adalah Board Advisor. Ini bersimpel, tinggal kita mau cek saham tertentu gitu ya. Let's say misalnya apa tadi? Trend ya. Kita coba trend. Klik trend. Commentary ini akan memberikan analisa instan berdasarkan technical dan strategi untuk saham trend. Di sini dibilang ya harga di 118 naik 11 poin atau rupiah sebesar 10,28%. Lalu saat ini harga bergerak dalam kondisi uptrend, nilai transaksi saat ini cukup besar dan dari biasanya dan sangat aktif ditransaksikan dan bervolatilitas tinggi. Area ini biasanya dimanfaatkan untuk trading buy. Tren harga trend saat ini masih dalam strong uptrend channel. Harga telah tembus di atas resisten 107, berarti ada resisten 107 kemarin itu dari tembus, dan supportnya di 94. Nah, nggak jauh dari yang tadi kita sampaikan ya, di 100 ya. Kenaikan harga sangat cepat dan memiliki volatilitas yang tinggi, area ini sangat beresiko akan terjadinya aksi profit taking atau sell on strength, sehingga akan membuat harga turun drastis atau terkoreksi dengan cepat. Nah, kita kan sudah tahu ya, tadi kita sudah lihat dari sebelumnya, support-supportnya itu di berapa, dan ada inflow-nya itu seberapa besar. Nah, jadi itu batas-batas itu bisa kita jadikan acuan kita untuk entry. Kalau berdasarkan Board Advisor ini udah beresiko, ini bakal turun dulu dia. Tapi kalau menurut volume analysis, ini belum, ini lagi trend, dia lagi ngumpulin barang, masih bisa rally lagi gitu. Jadi tinggal kesikapan teman-teman aja menyikapinya gimana gitu, mau ngambilnya dari mana. Atau lihat dulu pada saat market buka, lihat polanya gimana. Apakah bisa dia bertahan di atas high-nya? High sebelumnya itu kan di harga 125 ya. Nah, ini bisa kita jadikan satu acuan. High yang kedua kan 129. Kalau besok bisa buka di 125 bertahan, ini masih peluangnya untuk dia untuk melanjutkan kenaikan. Atau dia koreksi di area di atas 100 ya, 110, 115, nah itu dan tidak ada volume itu bisa kita collect. Andai kata pun turun, ya ini contoh aja ya, saya bukannya. Andai kata turun di bawah 100, tapi volumenya nggak ada, kan kita udah punya data bahwasannya ini ada yang collect di harga tertentu gitu. Tapi kok harganya turun sampai 100? Kalau disertai volume berarti ada kejanggalan di saham ini bahwasannya mereka keluar. Tapi kalau tidak disertai volume, itu berarti memang koreksi biasa aja, itu akan lanjut ke atas. Itu trik untuk menggunakan volume dan Board Advisor. Lalu lanjut lagi ke price volume breakout. Price volume breakout ini akan keluar notifikasi setiap kali kondisi ini tercapai. Jadi kalau ada saham yang harganya naik, volumenya naik, ini akan dapat notif kita langsung otomatis di handphone kita. Oh, ada saham naik, contohnya PNBN. Nah, volumenya naik, harganya nge-break. Ya, dari bawah tiba-tiba nge-break, ini naik. Nah, momen-momen gini kan kita umumnya tidak bisa ketangkap ya pada saat kita sedang di luar atau lagi ngapain gitu ya, tidak ketangkap. Namun dengan adanya Stockbot ini dia bisa memberikan notif langsung di handphone Anda untuk memberitahukan bahwasannya ada saham tertentu yang sedang nge-break. Yang kedua PPRO. Tinggal kita kombinasikan ya. Kalau dia begini, coba dicek nanti di bandar detektor atau haki atau yang mana yang lainnya. Atau dengan analisa teknikal sendiri, silakan. Ini Mika-nya keluar lagi, ada volume breakout, harganya breakout, volumenya breakout.
breakout-nya itu berarti biasanya itu 2 kali dari volume sebelumnya. Atau di atas 50% rata-rata itu 1,5 kali sampai 2 kali. Jadi cukup besar kenaikan volumenya. Ini akan ditangkap oleh fitur price volume breakout. Sedangkan yang sebelahnya price volume breakdown, ini saham yang sedang turun dan volumenya naik. Sahamnya turun tapi volumenya naik. Nah, ini ada tekanan jual yang cukup besar gitu. Apakah ini layak dibeli? Belum tentu juga, karena tekanannya cukup besar. Kedua ada APLN. APLN dia mungkin ya, ini ketangkap pada saat dia nge-break di bawah low-nya ini. Di bawah low-nya ini, namun udah ditarik lagi ke atas. Ini tidak begitu signifikan. Coba di dalam volume ini kita bisa kita centeng ini tanda panahnya untuk melihat yang mana mendapatkan tekanan yang paling besar secara volume. Volume rasio 52, coba kita naikkan. Yang paling besar itu adalah ICBP. Betul, ICBP itu harganya turun, volumenya naik. Nah, ini cukup bahaya nih. Apakah layak dibeli nih, Pak? Kita belum tahu, kita mesti gunakan lagi ya teknikal yang lain ya, teknikal analisis yang lain. Secara tren mesti turun, cukup besar ya, jadi ini agak beresiko. Sorry, hasil SWP, SMRA. Kalau yang kita lihat dari sini, ya ini tidak begitu signifikan. Kita kan tadi shortnya ya, short rasionya. Ini volumenya kecil gitu. Sorry, maksudnya ini harganya dia tidak nutupnya ke bawah ya, tapi ke atas dengan volume yang tinggi. Oke, itu untuk price volume breakout. Lalu saya masuk ke swing up. Swing up ini adalah untuk menangkap saham-saham yang sedang dalam kondisi nge-break 3 hari rata-ratanya. Tapi apakah memperhatikan volume? Tidak. Swing up ini cuma harga aja ya, begitu harga nge-break 3 hari rata-rata, dia akan keluar. Kenapa? Kemungkinan saham ini akan lanjut untuk membentuk pola uptrend. Hubungan dari swing up ini adalah berkaitan dengan BOS biasanya. Jadi bisa aja ketangkap dengan buy on strength. Kalau ketangkap dengan buy on strength, ya udah dapat training plan yang langsung kita. Kapan kita harus pasang TP-nya di harga berapa, stop loss-nya udah ketangkap di situ. Terus ada juga menu down lebih besar 5%. Down selama 3 hari itu dia lebih besar dari 3%. Kenapa acuannya 3 hari? Biasa masa trading kan cuma 5 hari ya. Biasa dalam waktu 5 hari tersebut, kalau berturut-turut, di hari esoknya itu terjadi rebound. Itu hukum alam seperti yang sampaikan tadi. Namun apakah semua akan terjadi begitu? Belum tentu. Jadi kita mesti kombinasi dengan beberapa faktor yang lain. Ini contohnya MPPA, tadi saya short di sini. MPPA ini ternyata turun, udah cukup dalam turun. Ini sekarang terjadi rebound. Nah, ini dia, ketangkap. 1, 2, 3. Hari keempatnya, dia rebound, naik. MPPA. Jadi kita bisa nyuri start dulu gitu. Kemudian MNCN, nah ini MNCN turun terus ya. Apakah ini kita bisa masuk? Kenapa kita bisa masuk? Kita lihat buntutnya ya, ini polanya hampir kayak hammer. Jadi, namun volumenya kecil. Kalau terjadi pullback ada, tapi tidak besar-besar ini. Untuk mempelajari strategi trading ini ada lagi ya sebetulnya. Ini kan cuma nampilin informasinya, tapi untuk pelajarin strategi trading itu lebih dalam lagi ya, lebih banyak tuh. Ini ada pertanyaan, Pak siapa ini live, oke, izin live, ada keperluan, baik Pak Novan. Kemudian Pak Raisan, Pak Satrio bisa bantu lihat di Stockwatch saham Tekim, IRA dan IMAS. Terima kasih. Baik, oke Pak, nanti saya akan coba lihat ya pesanannya. Mau lihat dengan menu apa ini Pak ya? Banyak banget menunya. Apakah di Bandar Detektor atau coba di Bandar Detektor menu saham Tekim. Nah, coba kita lihat ada permintaan dari Pak Raisa. Tadi apa itu? IRA. Sorry. IRA. Nah, ini IRA ini. IRA lebih banyak dominasi jual, Pak.
kalau IRA-nya. Nah, turun terus, nggak ada indikasi pembelian ya, tekanan jual. Coba kita lihat di HKHQ, kita lihat volumenya IRA, mana nih? Nggak ada ya. Indi, nggak ada ya. Hima, Singa, Pintu, coba. Coba nanti saya cek lagi ya. Kok nggak masuk ya? Di dalam stock mode nggak masuk. Apa itu? Satu lagi Imasa. Jadi bisa dilihat. Ini ada yang minta lagi, bisa Bank Mandiri. Boleh nanti saya liatin Pak kalau ada waktu nih. Saya selesaikan dulu. Seperti interupsi. Iya Pak. Hari ini bukan stock pick ya. Iya. Hari ini stock pick akan tapi presentasi mengenai stock board. Jadi maaf kita tidak menjawab stock pick seperti acara nanti misalnya pada acara Pak Angelo nanti yang ada stock pick. Bukan acara yang demikian. Iya. Adalah acara untuk menerangkan cara kerja stock board. Jadi bahwasanya saham saya yang ditanyakan itu bisa dipakai contoh, bisa saja. Akan tetapi jangan menanyakan stock pick di sini untuk besok atau lain-lain, jangan. Mohon untuk dicamkan itu ya. Terima kasih. Baik, oke, itu udah pesannya yang. Jadi mungkin saya lanjutin lagi ya. Jadi teman-teman mungkin di acara yang lain bisa kita share dengan Pak Angelo. Kemudian ini tadi ya, menu untuk mencari saham-saham ini. Kenapa pentingnya begini ya? Karena gini, biasanya setiap saham yang turun pasti ada pullback-nya. Ada beberapa trader tuh yang lebih senang beli itu pada saat turun gitu. Merasa harganya sudah murah. Nah, itu jadi menu di stok ini mensupport juga untuk kondisi seperti itu. Kemudian ada MACD cross umum, yang tinggal lihat aja saham apa yang sedang crossing. Wah, Jasa Marga, ISAT, PNBN. Nah, coba kita lihat ISAT. Nah, crossing dia dari di atas lagi crossingnya. Apakah harus beli? Ya tinggal teman-teman aja yang mutusin. Ini Jasa Marga crossingnya dari bawah. Ini bawah justru lebih bagus ya nih, ke atasnya ini. Ini untuk melihat golden cross, kemudian untuk melihat dead crossnya banyak banget. Ada ADMG, nah dead cross. Biasanya kita menggunakan menu ini untuk melihat tren jangka menengah untuk beberapa minggu ya, akan lanjut turun atau naik. Itu menu ini MACD. Lalu kita lanjut ke menu stokastik. Stokastik ini saya menggunakan 10 hari ya, dengan parameter 10.55. Kenapa? Karena dari amatan yang kami lakukan untuk bursa saham kita itu cukup efektif dibandingkan defaultnya 14 hari. Oke, baik Bu Ratna, saya selesaikan. Nah, lalu kalau kita lihat dari stokastik, nah ini ada levelnya. Levelnya kan teman-teman tahu ya, level stokastik itu berada di mana? Di overbought atau di oversold. Kalau di ALI contohnya di 6.17, ini berarti berada di daerah mana? Oversold, berarti di bawah kan? Lagi di bawah. Nah, kemudian downside. Downside ini artinya apa? Berarti pola stokastiknya itu mesti menurun ke bawah. Belum ada reversal, belum ada kebalikan gitu, masih turun ke bawah gitu. 1 W% ini menunjukkan minus 9,8%. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Saya senangnya tuh menggunakan stokastik itu dengan melihat percentage naik turunnya itu saya perhatikan. Andai kata gini, ininya 6.17 ya, di level bawah, di oversold, downside, dan ininya bukan 9,8, cuma 1 gitu. Artinya apa? Ini saham sideways. Di situ-situ aja stokastiknya tuh nggak bergerak banyak tuh gitu. Nah, dengan 9,8 ini ketahuan nih dari atas ke bawah. Jadi performa stokastiknya itu benar-benar bekerja gitu, sesuai gitu. Berarti memang ini di dalam kondisi down sideways, dia sedang turun ke bawah gitu. Volatilitasnya 3,3%.
3,37%. Secara volatilitasnya itu pergerakannya itu lumayan gitu. Setiap harinya itu 3,37%. Coba saya klik. Nah, ini stokastiknya di bawah. Jadi selama 1 minggu ya, 5 hari berturut-turut itu udah turun sekian persen. Jadi biasanya ya apa yang terjadi kalau stokastiknya udah turun cukup dalam ya dan disertai dengan penurunan persentasenya, tinggal nunggu aja pada saat dia crossing. Kalau dia crossing seperti ini, contohnya ini udah naik duluan agronya. Upside yang lain mana ya? Kita ketinggalan 38 nih, tapi cuma 2,9 coba maaf. Nah, ini udah crossing di sini dia, udah crossing, mulai naik ke atas. Nah, ini upside disebut dengan upside. Jadi upside. Teman-teman bisa kombinasikan seperti ini ya, PNBN. PNBN di bawah 32 sekarang udah buy cross, berarti dia crossing. Ya itu udah terjadi crossing, dia mulai ke atas. Ini bisa dimanfaatin untuk lihat overbought area yang mana telah menjadi crossing, kemudian berapa penurunan selama itu berapa persen, itu bisa menjadi nilai tambah untuk menentukan exit dan entry dan exitnya. Lalu saya lanjutin lagi stock performance. Stock performance itu untuk melihat best of the best seperti yang sebutkan. Ini ada pertanyaan sebentar ya. Saya baca dulu. Pak Sate dari menu Pak siapa ini? Pak Hal, baik. Ya Pak Hal, baik. Dari menu fitur yang ada di Stockbot, fitur mana saja untuk berguna untuk tipe one day trade, scalping, berapa lama time frame, lepas oke. Kemudian untuk swing berapa lama, umumnya menggunakan fitur mana saja, serta tipe investing dalam mencari oke, baik. Baik Pak, bisa saya sampaikan. Saya selesaikan dulu ya, ini ya. Stock performance. Stock performance ini yang saya sebutkan tadi, kita bisa memetakan dulu, melihat dulu ya kondisi overall saham ini tuh performanya bagaimana gitu. Andai kata teman-teman tuh dapat informasi beli saham ini gitu, umpamanya beli saham MPPA contohnya gitu ya. Kenapa gitu? Ya lagi uptrend gitu. Tapi coba dilihat 3 bulannya itu kenaikannya besar banget. Saya aja baru lihat nih 795%. Nah, dari sini ya kenaikannya saat di sini. Wow, luar biasa. Memang dia ada corporate action ya, jadi naik ketahuan. Apakah layak kita beli? Saya nggak tahu. Kita masih lihat itu ke depannya lagi. Nah, itu mesti dihubungkan dengan fundamental atau lain-lain karena kenaikan secara teknikalnya cukup tinggi untuk saham ini. Hanya di 1 minggunya untuk MPPA terjadi koreksi 13%. Overall trendnya itu memang lagi uptrend. Coba kita lihat saham yang sedang turun dalam, Tekim. Tekim itu 45%. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini memang downtrend terus. Jadi dengan menu ini kita bisa tahu kondisi saham-sahamnya itu dalam kondisi bearish atau bullish. Apakah layak kita beli gitu. Yang penting, yang bagus itu ya kalau dia mau ini mau balik arah gitu dari mulai downtrend dari uptrend. Harga jual ya rugi, biarin aja. Oke, untuk saat ini lagi. Oke, saya lanjutkan. Berarti menu yang bisa dipakai untuk mendapatkan calon saham kategori flow the trade text. Oke, jadi baik Pak, saya kasih infonya. Kemudian ini untuk melihat tren-trennya dalam 1 minggu saham apa yang naik cukup cepat ya. Ini adalah Friend, 1 bulannya 1 minggunya 41%, Agro 19%. Nah, ini bisa diconsider apakah kita harus entry atau enggak. Woods 1,3. Kemudian nah ini kita dapat lihat ya untuk 1 bulannya performa yang bagus adalah JSky. Nah, JSky ini kan saham momentum ya sesaat saja. Belum tentu bisa bertahan lama. Jadi perlu difilter lagi dengan menu sektor performance. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau kita udah masuk tadi ke menu yang stock performance, sektor performance, berarti kita pelajari yang namanya top down analysis. Top down analysis. Nah, kita lihat di sini kita ada semua sektor ya, sektor-sektor yang ada trade, agri. Yang mimpin sekarang itu adalah trade.
Trade itu isinya apa aja, nanti kita dapat lihat. Dari trade kedua agri, yang paling bawah apa, consumer. Dan yang perlu diketahui, ini semuanya ini siklus saja, akan muter-muter di situ. Kalau beberapa waktu lalu itu ya, infrastruktur pernah paling bawah, kemudian ke atas lagi. Jadi siklus, dia muter-muter. Jadi teman-teman bisa ngambil peluang dari sini. Umpamanya misalnya kita coba consumer ya, consumer berarti consumer ini kita coba cek. Sektor by consumer. Nah ini, di sini ada Clio, gudang garam, bla bla bla, banyak ya. Kita lihat 3 bulannya. 3 bulannya itu yang paling banyak turun tuh Inaf ya. Kalau Inaf itu kan ini ya, obat-obatan ya, KAF, Unilever. Apakah Unilever, Bapak Ibu yakin dalam waktu 3 bulan ke depan juga akan turun lagi? Umumnya sih nggak begitu ya. Pasti ada indikasi lain yang bisa mengangkat saham ini gitu. Jadi ini siklus. Begitu ini naik, nanti ada yang turun. Nah, saham-saham lain turun tuh, saham-saham yang di sektor performance lain. Saat ini yang lagi leading itu adalah trade sama agri. Coba kita cek trade ya. Trade 3 bulan, wow, MLPL, makanya dia naik lebih tinggi. Oke, dengan begini kita tahu ya SMA di bawah. Dan ini umumnya kalau kita mau ambil pilihan saham-saham dari yang cukup lama, teman-teman bisa lihat dari membandingkan di sektor performance, lalu lihat fundamentalnya, lalu baru bisa mulai melakukan akumulasi pembelian. Dan ini kita lebih bagus menggunakan untuk investing medium atau long term, karena pergerakannya itu lama ya, berapa bulan gitu. Ini penggunaan untuk stock performance. Kemudian saya lebih kurang itu ya kalau untuk pembahasan menu-menunya. Kalau ada pertanyaan ya silakan. Ini saya jawab dulu beberapa pertanyaan yang ada. Oke, dari menu fitur dari stock, buat fitur mana saja yang berguna untuk tipe one day trading atau scalping. Berapa lama time frame? Oke, dari menu ini kalau mau menggunakan day trade, menu yang bisa digunakan ya selain stock pick di atas ini ya, itu adalah candlestick pattern, price volume breakout, swing up, volume spike, kemudian ada ini 3 days 5% drop. Nah ini bisa dikombinasikan Pak untuk menentukan one day trade. Yang paling penting itu biasanya volume ya. Begitu volumenya gerak, biasanya harga gerak Bapak bisa ikut dan bisa jual di hari itu juga, di hari. Karena kita dapat notifnya kan harganya mulai gerak. Kemudian untuk tipe swing berapa lama umumnya menggunakan fitur mana saja? Untuk swing, untuk swing trading teman-teman bisa menggunakan sebenarnya stock pick yang di atas ini swing trading semuanya, buy on weakness, ranging ini swing. Tapi kalau mau menggunakan menu yang ada di sini bisa menggunakan menu yang seperti tetap ya volume itu sangat penting, sama stokastik. Stokastik di sini bisa digunakan untuk swing karena seperti tadi saya sampaikan, lihat jangka masa penurunannya sudah berapa persen. Nah itu bisa kita ambil momentum. Contohnya seperti tadi Ali, pola indikator stokastiknya udah cukup bagus di bawah, tinggal mulai langsung naik ke atas, itu kita bisa ambil momentum untuk swing trading. Berapa lama? Kemudian untuk tipe swing berapa lama umumnya menggunakan fitur mana saja yang tadi ya saya sudah sebutkan. Yang paling penting ini ya, ini karena semuanya price action, bukan indikator. Yang price action itu apa saja? Price action itu adalah foreign money flow, bandar detector, HKHQ, candlestick pattern, volume, price volume breakout, volume spike, swing up, 3 days 5% drop. Ini adalah price action, tidak menggunakan indikator. Kalau indikator itu menggunakan kombinasi beberapa data lagi. Kalau ini langsung menggunakan harga dan volume. Jadi tidak ada menggunakan indikator tambahan. Kalau seperti MACD itu ada urutannya, formulanya, stokastik ada. Jadi sebenarnya yang tadi saya sebutkan seperti foreign money flow, bandar detector, HKHQ, candlestick, price volume breakout, volume spikes, swing up, dan 3 days 5% drop ini bisa digunakan untuk momentum trade.
bisa untuk scalping, untuk day trade, untuk swing juga bisa digunakan. Oke, kemudian lanjut pertanyaan. Kemudian untuk tipe swing berapa lama? Serta untuk tipe investing dalam mencari saham salah harga atau masih jauh dari harga wajarnya. Oke, baik. Untuk investing ya, tadi saya sebutkan kita cek dari bisa cek dari stock performance-nya dulu, kemudian cek sektor performance, lalu cek di fundamentalnya. Cek di fundamentalnya, buka chart, teman-teman sekalian buka chartnya, lihat kalau menurutnya udah oke, di level-level berapa saja masuknya ya silakan ditentukan. Contohnya gini, saya contohin ya, umpamanya kita ambil yang paling dalam ya, umpamanya yang agak bagus deh, PTPP bagus nggak ya? Saya nggak tahu ini akan rebound lagi nggak ya konstruksi ya. Oke lah, Tekim aja kita ambil yang paling atas. Nah, dari Tekim ini kita kelihatan ya, ini downtrend cukup dalam, terus-terusan turun. Kemudian coba cek di sektornya, Tekim ada di sektor apa ya? Sektor performance. Saya Tekim itu di industri Tekim. Nah ya, nah nih kelihatan di sini. Turun. Dia secara sektoral sebetulnya paling cukup dalam turunnya Tekim ini. Nah ini tinggal dikombinasi aja dengan fundamental, dilihat kalau memadai memang oke, ini bisa masuk. Masuknya di berapa? Tidak harus serta-merta masuk di harga sekarang. Contohnya gini, buat advisor saya buka Tekimnya. Nah, ya. Udah ada penjelasannya. Tekim kalau berada ini berdominasi oleh kekuatan seller, belum terdeteksi adanya kekuatan buyer. Nah, masih melanjut lagi nih. Nah, sekarang kan harganya 8475. Teman-teman bisa pasang ya, diskon aja langsung di 8.000, 7.000. Jadi bisa pasang 8.000, 7.500 ya silakan aja pasang good till cancel-nya di situ aja gitu. Nah, kalau mencapai kena di situ, pola-pola swing-nya itu kan masih dapat nih seperti ini, naik nih. Nah, itu akan bisa mendapatkan beberapa peluang di situ. Jadi nggak harus kita beli di harga sekarang, kita bisa nawar lagi di bawah. Apalagi dia break supportnya ke bawah. Kita cek lagi support selanjutnya di mana, nah kita beli. Terus pakai cut loss atau nggak, nah itu terserah teman-teman semua. Karena kan ini untuk investing. Udah lihat kan perusahaannya gimana, lihat fundamentalnya bagaimana. Dan kita belinya cukup jauh dari harga dan penurunan cukup jauh. Nah, dan kita nawarnya juga bukan di harga saat ini, kita nawarnya jauh di bawah harga saat ini. Contohnya di 8.000, 7.500, 7.000 silakan aja. Pakai good till cancel, diemin. Setelah dia kena, sepengamatan saya yang saya pernah di pasar modal, itu semuanya ada siklus. Dan itu akan rally lagi ke atas. Contohnya dulu kayak Agri juga begitu. Dulunya di bawah terus. Terus pernah satu di atas. Nah, dia rally. Jadi siklusnya itu pasti ada. Tinggal sabar aja menunggu. Itu tipsnya untuk investingnya. Oke, ada lagi Pak Satyo, menu yang mana bisa dipakai untuk menggunakan calon saham kategori follow the trend. Jadi lebih baik menggunakan menu untuk investor yang mana udah ya saya bahas. Kalau kita menambah stok gacoan kita ke bosnya. Untuk di watchlist-nya belum bisa otomatis Pak. Jadi masih yang umum ya. Apa yang ada di stock pick itu akan keluar notifnya. Nanti ke depannya akan kita upayakan apa yang ada di watchlist Bapak bisa keluar. Kemudian volume bisa dikatakan besar jika berapa persen lebih tinggi dari average. Oke, tadi saya sampaikan biasanya itu volumenya itu terdetek oleh sistem pada saat terjadi harga rata-rata volume itu di atas 50 hari rata-ratanya atau 1,5 kali dari volume sebelumnya sampai 2 kali. Nah, jadi kalau itu terdeteksi akan keluar notif langsung. Kemudian tadi menggunakan investor. Follow the trend Pak, yang tadi ya saya sampaikan. Kalau follow the trend Bapak bisa menggunakan stock performance. Lihat lagi saham mana yang mulai rally, mulai naik, bisa dilihat dari stock performance. Artinya gini, coba lihat di sini jangan terlalu jauh-jauh dia kenaikannya. Misalnya kayak
Contohnya seperti MDKA ya. MDKA ini udah follow the trend. Ini tinggal ngikutin aja moving average-nya. Setiap dia kena moving average ini 5 atau 20, ini pasti pullback. Jadi tunggu di area sini. Ini karena masih dalam kondisi uptrend. Ya. Oke, itu ada lagi pertanyaan lain? Di Stockbot ada kombinasi harga dengan indikator kemudian divergence. Menu divergence dulu saya pernah masukkan, cuma saat ini saya tidak menggunakannya lagi karena jarang ya. Waktu itu kita pasang, tapi kondisinya jarang banget terjadi. Walaupun ada, tapi jarang-jarang gitu. Jadi kita tidak gunakan dulu untuk saat ini. Gitu. Teman-teman sekalian, yang dari saya tuh udah saya jelaskan lebih kurang fitur-fitur yang ada di Stockbot. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau mau baca ya di menu itu ada di menunya, di menu help, masuk ke menu help. Nah di sini ada menu untuk mendapat acuannya ya. Misalnya volume kaki ini apa, nanti dijelaskan. Terus misalnya kita pakai price volume record, nah ini dijelaskan. Jadi teman-teman bisa juga baca di sini menggunakan menu help yang ada di Stockbot. Oke, saya rasa gitu dulu presentasi saya untuk aplikasi Stockbot. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak saya berikan kepada hostnya, yang Rahmat.